Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Seperti biasa kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran tema 1 kita, subtema 1, pembelajaran 5 sampai dengan 6. Mari kita mulai. Nah, anak-anak, kemarin kita telah belajar bahwa di Indonesia itu memiliki aneka keberagaman, termasuk keberagaman suku bangsa. Di sini bisa kalian perhatikan, contohnya adalah suku Asmat yang berasal dari Papua. Nah, suku merupakan sekelompok manusia yang memiliki latar belakang budaya yang sama. Nah, suku bangsa di Indonesia tersebar di seluruh provinsi di Indonesia yang mempunyai ciri khasnya masing-masing. Nah, salah satunya adalah suku Toraja. Nah, ini bisa kalian perhatikan gambarnya. Ini adalah suku Toraja. Suku Toraja itu ada di Sulawesi Selatan. Nah, kemudian rumah adatnya suku Toraja, bisa kalian lihat ini gambarnya. Ini namanya rumah adat Tongkonan. Nah, rumah adat Tongkonan, bentuk atapnya menyerupai perahu. Ini rumah adat suku Toraja, namanya rumah adat Tongkonan. Kemudian masyarakat menganggap ritual pemakaman paling penting dan mahal ya, yang disebut Mabadong. Ini penjelasan tentang suku Toraja. Nah, nanti bisa kalian baca lebih lanjut, ada di LKS kalian tentang suku Toraja. Selanjutnya adalah suku Minang. Nah, kalau tadi suku Toraja dari Sulawesi Selatan, suku Minang ini ada di Sumatera Barat. Ada di Padang, namanya suku Minang. Nah, ini bisa kalian perhatikan gambarnya. Ini adalah pakaian adatnya, pakaian daerah Minang atau Sumatera Barat. Kemudian rumah adatnya namanya Gadang. Rumah adat Gadang. Nih kalian perhatikan, atapnya berbentuk runcing. Ini rumah adat Gadang, rumah adatnya suku Minang. Kemudian alat musiknya ada talempong dan saluang. Dan tari daerahnya adalah tari piring. Jadi tari piring itu adalah tari khasnya daerah Sumatera Barat. Nah, anak-anak, kalau tadi Sumatera Barat ada tari piring, maka sekarang kita akan belajar yang namanya tari bungong jempa. Tari bungong jempa itu berasal dari daerah Aceh. Nah, ini adalah gambar tarinya. Nah, tari bungong jempa ini artinya adalah bunga cempaka. Jadi, bungong jempa itu artinya adalah bunga cempaka. Tari bungong jempa ini berasal dari daerah Aceh. Aceh itu ada di Pulau Sumatera. Nah, fungsinya tari bungong jempa ini adalah untuk melengkapi tradisinya orang daerah Aceh. Kemudian ragam hias, selanjutnya berfungsi sebagai ragam budaya. Jadi tari bungong jempa termasuk dalam kebudayaan masyarakat Aceh. Selanjutnya, tari bungong jempa ini terdiri dari 2 gerak. Jadi gerak ada nanti yang gerak berdiri, ada juga yang geraknya ketika duduk. Kalau yang ada di gambar ini adalah gerak duduk. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang gerak berdiri dulu ya. Gerak berdiri tari bungong jempa. Bisa kalian lihat pula di buku paket kalian halaman 26. Nah, ini contohnya gerak berdiri. Ada gerakan A, kedua tangan di atas.
Kaki jinjit hentakkan 2 kali, ke kanan 2 kali. Kemudian kedua tangan di atas, kaki jinjit hentakkan 2 kali, ke kiri 2 kali. Jadi ke kanan 2 kali dan ke kiri 2 kali. Kemudian ada gerak B. Nah, kemudian masih ada lagi gerakan C, menghadap ke kanan dan menghadap ke kiri. Kemudian ada gerakan D, kedua telapak tangan saling berhadapan, dibalik ke kanan dan kiri bergantian. Kaki berjalan di tempat sambil diayun. Kemudian yang terakhir gerak berdirinya ada gerakan E, ini bisa kalian perhatikan. Kedua tangan memegang bahu, tangan didorong ke depan, tangan lurus, jari tangan mengarah ke atas. Jadi ini gerak berdiri tari bengong jempa ya. Ada 5 gerakan gerak berdiri. Bisa kalian nanti praktekkan di rumah. Lebih lanjut, lebih detailnya bisa kalian buka buku paket kalian halaman 26. Selanjutnya adalah gerak duduk tari bengong jempa. Kalau tadi gerak berdiri ada 5 gerakan, nah sekarang kita belajar gerak duduk. Nah, gerak ini dilakukan ketika duduknya seperti ini, bisa kalian perhatikan. Tangan kanan di bahu dan tangan kiri di paha. Tepuk 2 kali secara bersamaan. Lakukan secara bergantian kanan dan kiri. Ini gerak F terusannya, gerak berdiri tadi ya. Kemudian ada gerak G. Nah, kalian perhatikan bisa. Kemudian ada gerak H. Terakhir ada gerak I. Nah, kalau di gerak duduk ini ada 4 jenis gerakannya ya. Bisa kalian baca lagi, nanti bisa kalian praktekkan. Panduannya ada di buku paket tema 1 kalian. Nah, anak-anakku, kita sudah belajar berbagai keberagaman di Indonesia. Tadi sudah ada suku bangsa yang beragam, ada rumah adat yang beragam, tarian adat yang beragam juga. Nah, supaya setiap orang dapat menerima keragaman di Indonesia, maka diperlukan antara lain yang pertama, kita harus bangga memiliki keragaman budaya. Jadi kita harus bangga Indonesia itu memiliki banyak sekali keberagaman. Kemudian harus bersyukur menerima perbedaan. Karena apa? Perbedaan ini adalah anugerah dari Allah. Jadi kita harus bersyukur. Selanjutnya, sungguh-sungguh dalam mempelajari budaya lain. Misalnya ini ya, kita adalah suku Jawa, maka boleh kita untuk mempelajari budaya lain ya. Bahkan kita sebagai warga Indonesia juga harus tahu dan mempelajari budaya daerah yang lain. Selanjutnya, tidak pernah merasa kebudayaan lebih baik. Tidak boleh menyombongkan ya kebudayaan kita saja gitu ya. Kemudian, menyadari bahwa tidak ada hal yang sama di dunia. Memang di dunia ini tidak ada yang sama, termasuk kebudayaan kita di Indonesia. Selanjutnya, menanggapi positif. Positif itu baik ya. Menanggapi baik terhadap acara kebudayaan. Misalnya apa? Misalnya adalah pawai kebudayaan yang ada di bacaan buku paket kalian. Nah, kita harus menyambut baik, ikut berpartisipasi ya dalam acara kebudayaan. Nah, itulah beberapa upaya supaya kita masyarakat Indonesia dapat menerima keberagaman ya. Nah, anak-anakku, itulah pembelajaran kita hari ini. Tugas kalian mengerjakan LKS penilaian harian halaman 25 sampai 34. Terutama yang dikerjakan adalah pilihan ganda ya. Setelah pilihan gandanya selesai, kalian boleh melanjutkan yang uraian ya. Tugas ini tidak perlu dikumpulkan. Nanti kita akan bahas di pertemuan minggu depan ya.
Jangan lupa itu tugasnya. Selamat belajar. Pelajaran hari ini kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.